Setelah jam 12 kita akan masuk sesi berikutnya, itu tentang masalah Rakernas. Jadi mohon kepada ibu yang ada di sini, mari kita dengarkan dari para narasumber yang dipandu oleh bapak yang ada ini. Mungkin ibu bapak belum kenal ya. Baik, yang sebelah kanan yang baju abu-abu, beliau ini adalah Bapak Insinyur Tupu Alam. Tupu Alam. Bulu Alam. Salah sedikit nggak apa-apa. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Dan sebelah beliau yang baju batik yang ganteng juga ini adalah Bapak Ben Safrizal. Kebetulan beliau juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum PKBM Sumatera Barat. Bagaimana Ibu? Cukup meriah bukan? Untuk lebih meriahnya, kami persilakan kepada Bapak untuk acara ini. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyadi SPD, saudara saya. Yang terhormat Bapak Dr. Untung MPD sebagai penanggung jawab pendidikan keaksaraan dan budaya baca, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Manusia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang Pak. Yang kedua yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Bagus Kisworo SPD MPD dari UNES. Selamat datang Bapak. Yang kami banggakan, kami hormati dan kami muliakan saudara-saudari pegiat, pelaku, pemerhati dan pecinta pendidikan non formal se-Indonesia telah hadir bersama kita dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Nusantara Republik tercinta ini. Hari ini adalah hari kedua kita di mana kita mengikuti rapat kerja nasional kedua tahun 2020, yang mana hari ini dilanjutkan dengan kegiatan seminar nasional. Alhamdulillah, kita berada pada sesi kedua, Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, kami undang dengan hormat narasumber kita yang kita banggakan dan kita muliakan bersama, Bapak Dr. Untung MPD. Mari Pak, dengan hormat kami persilakan naik ke panggung. Kemudian pula kami undang pada Bapak Bagus Kisworo SPD MPD dari UNES sebagai narasumber kita pada sesi kedua ini. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sambil disesuaikan untuk materi yang mana nanti akan dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Sebelumnya kami ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada kita semua terkait dengan semangat kita
untuk kita dan untuk Republik ini. Apa itu? Yang kita sampaikan tadi adalah kita titip kepada Ibu Direktur GTK untuk tutor atau tenaga pendidik yang ada pada lembaga kita, semoga bisa setara dengan pendidik di pendidikan kesetaraan dan perguruan tinggi, yang mana itu sebenarnya 2-3 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian itu sudah digagas dan selalu didiskusikan, dan ini sudah merupakan perjalanan panjang didiskusikan, dibahas, namun sampai hari ini tenaga pendidik kita masih seperti yang dulu. Ya, di sini telah hadir tokoh yang selalu juga membahas itu, Bapak Dr. Untung MPD, selalu membahas juga itu Bapak Ibu sekalian. Namun hingga detik ini tutor dan tenaga pendidik kita masih begitu. Kenapa? Karena hanya persoalan nomenklatur di undang-undang guru dan dosen. Sebutannya dosen, sebutannya guru, dan sebutannya tutor. Tutor yang sehingga belum bisa dikondisikan. Baik, materinya sudah masuk. Kami persilakan dengan hormat untuk disampaikan paparan pertama oleh Bapak Dr. Untung MPD. Kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan kami suara dari UNES, ya. Kemudian para narasumber, kemudian para peserta seminar, ya. Ini kegiatannya dua ini, seminar, kemudian rakernas, ya. Rakernas ikuti seluruh. Kalau seluruh ikut semua ini tidak muat ini, ya, luar biasa, ya. Ya. Tapi wajah-wajahnya teman-teman ini macam-macam ini. Ada yang sedih, ada yang gembira. Ya. Bahagia. Ya. Karena penyebaran macam-macam, ya. Ya. Ada yang sampai hari ini belum cair-cair anaknya, itu yang sedih. Ya. Ada juga yang sudah habis dananya karena cepat dicairkan. Ya. Dan sampai hari ini belum buat laporan. Iya. Tepuk tangan. Jadi sebenarnya dari direktur kami kantor yang tidak bisa ikut hadir bersama kita, harusnya beliau ya teman-teman semua, karena ingin ketemu semua dari seluruh Indonesia. Kemudian karena ada rapat dengar pendapat dengan tentunya untuk kita semua pengembangan ke depan, pendidikan kesetaraan, ya. Tentunya ini pertanyaannya tadi banyak yang menggelitik tentang anggaran, ya. Nah, mudah-mudahan yang pertemuan ini suara-suara dari sini kedengaran ke sana, sehingga tahun depan anggarannya ditambah, ya. Anggarannya ditambah, programnya ditambah, tapi mutu dan kualitas program tetap terjaga. Ya, itu yang penting. Sebenarnya pendidikan non formal itu berapa komponen, ya?
sarana prasarana tadi banyak keluhan, ya terutama di daerah pinggiran, pelosok, pegunungan, pantai itu sulit belajar karena masalah listrik, masalah sinyal ya, dan juga masalah kota. Ya, kalau ada sinyal, ada listrik tapi tidak ada kotanya, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya. Kemudian yang penting juga adalah masalah kampung tengah. Peserta didik kita itu kan intinya mau bekerja, bukan mau belajar. Nah, bagaimana dikombinasikan ingin bekerja dan ingin belajar. Nah, ini butuh tantangan dan peluang bagi kita semua ini. Jadi intinya, setelah Pak Direktur kami Pak Dr. Sabto tidak bisa ikut bersama dengan kita, itu didelegasikan ke Dr. Cecep yang ada fotonya di sini. Ya, harusnya Pak Cecep yang ngomong di sini nih, karena sudah tampang fotonya itu paling pertama. Tapi karena banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan di sana, bayangkan sampai hari ini masih banyak MOU yang harus ditandatangani. Kalau tidak, duitnya hangus. Daripada duitnya hangus teman-teman semua, makanya saya diutus ke sini sebagai mewakili direktur dan koordinator fungsi pendidikan keaksaraan. Karena berkas-berkas masuk itu harus secepatnya. Kalau telat, itu dananya hangus, dikembalikan ke negara. Kan sayang. Teman-teman sudah MOU, sudah kirim proposal, tapi belum ditandatangani. Sehingga prosesnya itu kan panjang. Bahkan ada pula teman-teman yang sampai saat ini tidak cair-cair karena retur. Returnya bukan sekali, tapi berkali-kali. Tidak tahu kesalahannya di mana ini. Apakah dari lembaganya salah, atau dari banknya salah, atau dari tim kami. Nah, ini sampai sekarang kita belum tahu ini penyebabnya di mana. Karena tahun ini pengelolaan penganggaran di Direktorat kita Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus itu, kalau tahun-tahun sebelumnya itu di Bank BRI. Mulai tahun ini Bank BNI. Iya. Kalau Bank BRI dulu, kalau ada yang retur itu langsung diinformasikan, Pak ini kurang, lembaga ini kurang, retur. Kalau sekarang nanti lembaga yang kasih kabar kita, Pak belum cair, kita cek ternyata retur. Iya. Jadi itulah yang sedih-sedih tadi itu, yang retur itu. Sampai sekarang belum cair-cair. Ya. Jadi intinya peluang tantangan PKBM dalam era revolusi 4.0 ya. Peluangnya banyak sekali, ya. Tantangannya juga banyak sekali. Ya, pembahasannya yang kami dapat sampaikan di sini ada 6 hal ya, 6 hal. Yang pertama nanti kita akan melihat bagaimana kondisi dan permasalahan saat ini, ya. Tentunya terkait dengan pendidikan non formal, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ya. Bisa juga kita akan menyinggung pendidikan khusus nanti, karena sekarang ini, karena ini wajah-wajah yang saya lihat juga ini wajah-wajah reuni juga ini, wajah-wajah reuni yang pernah demo di Jakarta. Iya, kalau tidak demo rumahnya hilang, anggarannya hilang, programnya hilang. Ini wajah-wajah saya lihat semua ini reuni semua ini. Bagaimana memperkuat pendidikan non formal ke depan ya, anggarannya ditambah terus ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya teman-teman itu seminar ini bagaimana ke depan anggarannya ditambah. Saya kira itu intinya. Pertanyaannya pasti semua itu. Mulai dari Aceh ya sampai Sabang Merauke, dari Sabang sampai Merauke ya. Pertanyaannya itu. Kesulitannya peserta didik.
tempatnya jauh, sulit dijangkau, terpencar-pencar. Kemudian tutornya, karena ada perubahan-perubahan sehingga perlu dilatih, ya kan? Perlu dilatih, memperbaharui kejadian-kejadian sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian materi belajarnya bagaimana supaya tidak daring terus, ya. Selama ini hampir 9 bulan, 8 bulan kita mengurai tatap muka hanya daring saja. Kemudian dirancanglah materi pembelajaran itu ada e-modul, ya, ada e-modul. Kemudian kurikulumnya juga, kurikulumnya sudah bisa di-download dan diaplikasi. Ya. Kemudian metode dan sistem pembelajarannya, jadi bisa daring, bisa luring, bisa digabung. Jadi jangan dipermasalahkan, tidak ada internet, tidak ada jaringan, itu bisa semua kita lakukan, ya. Karena konsep pembelajaran kita kan tatap muka, tutorial, dan mandiri, itu bisa dilakukan semua, kombinasi bisa, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangan dan pengembangan PKBM. Nah, tentunya tantangan dan pengembangan PKBM ini itu di abad 21 harus menguasai 6 literasi dasar. 6 literasi dasar, yang pertama terkait dengan baca tulis, yang kedua numerasi, yang ketiga sains, yang keempat digital, yang kelima finansial, yang keenam budaya dan kewargaan. Nah, ini tantangan kita semua ini. Kemudian bagaimana peluang peningkatan program dan layanannya? Tentunya kita pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan ke depan itu dapat berlanjut, ya, minimal lulusannya itu mendapat sukma 1, kemudian sukma lanjutan, sehingga bisa langsung duduk di kelas 4 setara dengan kelas 4, baik di pendidikan non formal maupun di paket A, ya, SD kelas 4, kemudian paket A yang selevel kelas 4. Kemudian skenario pengembangan pendidikan berkelanjutan. Nah, ini untuk memastikan pendidikan keaksaraan dan pendidikan keseratan tadi ya untuk berlanjut. Kemudian ada uji kompetensi. Karena mengapa? Sekarang ini sudah tidak ada lagi ujian nasional, jadi uji kompetensi. Nanti kita lihat, ada videonya nanti saya putarkan. Kemudian urgensi peningkatan kapasitas PKBM. Tentunya ini peran dan fungsi PKBM. Kemudian sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Ya, itu saya kira intinya yang saya paparkan. Ini slide-nya ini sekitar 40 ini, bisa 3 jam sampai sore kita di sini. Ya, tapi intinya itu tadi. Saya berdiri ya, karena nggak kelihatan sini. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu tadi itu semua itu, iya. Jadi sebelum bertanya saya sudah tahu pertanyaannya, jawabannya itu, ya. Silakan ketawa. Nah, ini permasalahan kondisi saat ini ya. Pak, kita lanjut. Nah, ini revolusi industri ya, sudah banyak dibahas tadi, kita ulang-ulang saja ini. Ya. Revolusi pertama itu dipicu oleh perubahan pemanfaatan tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin uap. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, revolusi kedua dipicu oleh terciptanya perubahan dari mesin uap ke bahan berjalan ya, dan listrik, serba listrik semua. Dulu orang buat kocok telur itu kan pakai ini. Sekarang tinggal colok aja pakai blender atau apa namanya itu, ibu-ibu yang tahu itu ya. Kemudian revolusi ketiga dipicu oleh perubahan listrik, mesinnya bergerak dan berpikir secara otomatis, komputer dan robot. Bayangkan sekarang di mall-mall itu di negara
Itu semua serba robot yang digunakan. Tenaga manusia ini menganggur semua nanti. Ini tantangan kita. Kalau kita tidak siap dari sekarang, nah siap-siap kita menganggur. Apalagi orang yang kita aksara, kemudian orang kesetaraan pakai A, pakai B, pakai C. Mau jadi apa ini ke depan ini? Nah ini tantangan kita ya. Kemudian yang keempat, dipicu oleh perkembangan internet, jaringan, aplikasi, telepon pintar yang mampu menghubungkan semua perangkat komunikasi dan komputerisasi secara cepat dan akurat. Bayangkan, pada saat pilkada atau pemilu, data-data itu masuk. Sama pun data-data teman-teman semua. Data-data peserta didik kita, tutor kita sudah masuk di Dapodik. Bapak Ibu masukkan di aplikasi Dapodik itu sudah terbaca semua, sudah ketahuan. Jadi pada saat ditutup itu tidak bisa lagi masuk. Sehingga banyak teman-teman pada saat ditutup baru dia mau mengupload datanya, tidak masuk. Iya. Apanya yang protes? Warga belajar kami banyak. Ya, banyak tapi tidak diupload, tidak dimasukkan. Nah, ini. Makanya setiap Bapak Ibu pergi kemanapun, termasuk di sini sebenarnya yang berhak hadir itu adalah operatornya Bapak Ibu. Ya, karena itu adalah dapur dari PKBM. Karena sekarang zamannya sudah berubah, IT-nya diperkuat, rata-rata operator kita adalah yang menguasai IT. Kita itu hanya menerima hak saja, tapi yang mengolah data itu adalah operator kita. Nah ini yang harus kita tingkatkan terus dan harus kita jamin kesejahteraannya. Sekali-sekali diajak-ajak ke Jogja kalau ada kegiatan, sehingga iya ada yang mau operatornya di sini, tidak ada kan? Ini kesalahan besar ini. Harusnya dibawa operatornya supaya dia lihat Jogja, bisa belanja-belanja di Jogja, bisa rekreasi di Jogja. Di Jogja ini banyak tempat rekreasi, kulinernya luar biasa, ya, kan enak. Terus lanjut, yaitu vokat tadi, ya. Kali dulu. Kecenderungan di era revolusi industri 4.0 dipengaruhi oleh VUCA ya, mudah berubah. Jadi segala sesuatunya cepat berubah. Kalau kita tidak cepat beradaptasi, kita ketinggalan ya. Semua dalam hal apapun, ekonomi, politik, pendidikan, itu cepat berubah semua. Kemudian tidak pasti, menggambarkan situasi di mana orang akan sulit memprediksi sebuah keakuratan yang akan terjadi di masa depan. Jangankan masa depan, masa sekarang saja kita sulit prediksi apa yang terjadi di sekitar kita. Nah ini pengaruh-pengaruh industri 4.0. Kemudian rumit. Semua komponen saling berpengaruh di situ. Ekonomi berpengaruh, pendidikan berpengaruh, politik berpengaruh. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri, saling mengait. Ya. Kemudian ambigu, tidak ada kejelasan dari asal-usul sebuah fenomena. Ya, jadi sebagai kayak lingkaran setan dan bola salju. Setiap permasalahan itu pasti banyak penyebabnya. Ya, nah ini tantangan kita bagaimana supaya kita berusaha hanya. Nah, inilah pentingnya seminar ini. Lanjut. Tantangan pendidikan keaksaraan ya. Kabur ya. Saya lihat siksa aja. Ya. Soalnya dianya sudah menjelang pensiun ini ya. Nggak jelas. Isinya nggak jelas ya. Tantangan pendidikan keaksaraan ini masih ada 11 provinsi ya yang di atas rata-rata secara nasional kita aksaranya ya.
Ini data 2019, rata-rata nasional untuk buta aksara itu 1,78 atau 3 juta orang ya. Kemudian masih ada 11 provinsi yang di atas 1,78%. Yang pertama dari Papua. Ada yang dari Papua? Itu peringkat 1, masih 21,9%. Nusa Tenggara Barat. Ada Nusa Tenggara Barat. Nah, ini tantangannya juga ini ya, masih ada NTB 7,46% ya. Jadi masih jauh di atas rata-rata nasional. Nusa Tenggara Timur, NTT, ada? Nggak ada. Kenapa nggak ada NTT? Katanya se-Indonesia. Ada pengecualian ini, ya. Nanti Polikarpus marah-marah nanti. Pak Aram bisa marah-marah ini, ya. Kemudian Sulawesi Selatan. Wah, ini kampungnya Pak Tuku ini. Kampungnya Pak Tuku ini. Masih ada 4,22. Sulawesi Barat. Pecahan dari Sulawesi Selatan. Ada? Sulawesi Barat. Itu dia di peringkat 5 di bawah Sulawesi Selatan. Kalimantan Barat, Kalbar. Wah, ini senyum-senyum tadi ini. Terutama daerah-daerah perbatasan itu ya, daerah pinggiran di sungai, pegunungan. Kemudian Sulawesi Tenggara, Jawa Timur. Tidak ada Jawa, ada. Jawa Timur itu peringkatnya peringkat 7, 3,28. Kemudian Sulawesi Tenggara. Ada Sulawesi Tenggara? Tidak ada. Sudah 2 provinsi yang tidak ada ini. Ya, NTT dan Sulawesi Tenggara. Apakah suratnya tidak sampai atau bagaimana ini? Bisa juga ada zona merah macam Palu itu dilarang orang masuk dan dilarang orang keluar. Nah, kemungkinan itu ya, suratnya sudah sampai, informasinya sudah sampai. Saya kemarin mau perjalanan ke Palu itu tidak bisa karena dilarang orang datang dan dilarang orang keluar. Pada saat kita Munas di Semarang, Munas untuk forum TBM itu di Semarang, pas acaranya pernikahannya Pak Direktur itu salah satu provinsi yang tidak mengirimkan peserta adalah Palu karena itu zona merah. Kemudian Jawa Tengah masih tinggi juga Jawa Tengah ya. Mana Jawa Tengah? Bandara itu sangat dekat dengan Jawa Tengah, jaraknya hanya 8 kilo. Bandara yang baru. Bayangkan dari bandara ke sini, saya sudah 2 kali, itu hampir 2 jam sampai di sini. Minggu lalu saya di sini juga ada kegiatan untuk Renstra. Saya terlambat kegiatan karena saya pikir bandaranya masih bandara yang lama, ternyata bandara yang baru. Namanya YAI, Bandara Yogyakarta Internasional. Jaraknya itu di Kulon Progo sampai ke sini saya hitung 48 km. Bayangkan jauhnya 48 km. Kalau Cengkareng itu hanya 30 km. Tapi ke sana luar biasa macetnya. Kalau sini macet juga, apalagi kalau masuk dalam kota. Itu yang bikin macet itu adalah banyaknya lampu merah saya lihat di sini. Kalau sudah pertengahan ke sana itu sudah agak longgar, lancar. Kemudian ada Bali. Bali ada Bali. Tidak ada juga Bali. Oh ada. Biar satu tapi sudah mau